Happy Sunday and selamat Paskah ya. Saudara, kemarin saya ngobrol di grup keluarga di hari Jumat ngucapin Happy Good Friday itu gimana sih, rasanya aneh ya, Happy Good Friday gitu. Tapi hari ini kita bisa dengan bebas berkata Happy Easter, Happy Passover, selamat Paskah ya. Siapa yang bersuka cita hari ini boleh angkat tangan saudara. Karena Kristus sudah bangkit dan luar biasa semua bersuka cita ya. Kalau ditanya semua angkat tangan. Karena kalau nggak angkat tangan nanti kurang rohani karena kurang bersuka cita di hari Paskah. Tapi saudara sama-sama jujur. Mari sama-sama kita jujur ke hati kita. Apakah Paskah hari-hari ini sudah jadi momen tahunan yang biasa kita lewati begitu saja? Apakah berita kebangkitan Kristus masih mendebarkan hati kita? Apakah berita tentang Kristus Juru Selamat yang sudah bangkit masih membuat kita amazed? Kemarin saya ngobrol dengan seseorang, saudara, dia berkata hari sebelum Jumat Agung ya, dia berkata setelah sekian tahun jadi orang Kristen, akhirnya saya benar-benar memperingati Jumat Agung. Dia berkata seperti itu. Nah ternyata banyak dari kita saudara, yang kita mengikuti ibadah Jumat Agung dan Paskah, tetapi tidak benar-benar merayakan. Tidak benar-benar menghidupi, hanya sekedar melewati. Dan saya berdoa hari ini firman Tuhan akan membuat kita kembali amazed dengan kebangkitan Kristus. Karena saya percaya kebangkitannya bukan sekedar penghiburan, tetapi peristiwa yang mengubah hidup setiap kita. Amin. Nah sebelum kita masuk ke teks hari ini, saya mau memberikan sebuah gambaran cerita besarnya. Jadi hari itu pagi-pagi benar setelah hari Sabat, beberapa wanita datang ke kubur Yesus. Dan tiba-tiba terjadi gempa bumi yang dahsyat. Malaikat Tuhan turun menggulingkan batu yang menutup kubur Yesus. Dan dia duduk di atasnya. Wah keren gitu ya saudara. Duduknya saya gak tahu gimana, tapi malaikatnya duduk di atas batu saudara. Dia berkata, janganlah kamu takut. Sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ia tidak ada di sini sebab ia telah bangkit. Sama seperti yang telah dikatakannya. Mari lihatlah tempat ia berbaring. Dan segeralah pergi dan katakan kepada murid-muridnya bahwa ia telah bangkit dari antara orang mati. Ia mendahului kamu ke Galilea. Di sana kamu akan melihat dia. Sesungguhnya aku telah mengatakannya kepadamu. Nah saudara, kita masuk ke firman Tuhan hari ini yang saya beri judul Love that holds the faithful and finds the failures. Kasih yang mendekap mereka yang setia dan menemukan mereka yang gagal. Nah kita akan masuk ke teks kita hari ini ayat 8 sampai ke 10 dari Matius 28. Saya ajak saudara cuma 3 ayat baca bersama-sama dengan sungguh-sungguh dengan hati yang bersuka cita. Matius 28 ayat 8 sampai 10. 1, 2, 3. Mereka segera pergi dari kubur itu dengan takut dan dengan sukacita yang besar. Dan berlari cepat-cepat untuk memberitahukannya kepada murid-murid Yesus. Tiba-tiba Yesus berjumpa dengan mereka dan berkata, salam bagimu. Mereka mendekatinya dan memeluk kakinya serta menyembahnya. Maka kata Yesus kepada mereka, jangan takut. Pergi dan katakanlah kepada saudara-saudaraku supaya mereka pergi ke Galilea. Dan di sanalah mereka akan melihat aku. Amin. Demikianlah firman Tuhan. Saudara, ada 2 kelompok yang akan kita lihat dalam khotbah hari ini. 2 kelompok yang sangat berbeda, sangat kontras bagaikan langit dan bumi. Tapi saya percaya dari 2 kelompok yang berbeda ini kita akan sama-sama melihat keindahan Injil. Poin pertama kita hari ini adalah kelompok yang pertama yaitu the faithful. Mereka yang setia. Saudara, kita selalu berpikir bahwa tokoh utama dalam cerita Alkitab haruslah orang yang hebat. Haruslah orang yang kuat. Tetapi dalam kisah kita hari ini ada sesuatu yang berbeda. Saksi pertama kebangkitan Kristus bukanlah Petrus. Bukanlah Yakobus, bukanlah Yohanes atau para rasul yang lain. Melainkan para wanita yang hari itu, zaman itu adalah orang-orang yang tidak dianggap. Orang-orang yang tidak kredibel pendapatnya. Bahkan dalam persidangan, dalam masalah hukum, mereka gak bisa jadi saksi saudara. Karena mereka adalah orang yang suaranya tidak didengarkan. Tetapi hari itu Yesus justru memberikan kabar. Ada malaikat yang memberikan kabar bahwa Yesus telah bangkit dan Yesus sendiri menampakkan diri kepada, bukan kepada para muridnya, tetapi para wanita ini. Mereka bukanlah orang yang berkhotbah, yang punya nama besar. Mereka bukanlah orang-orang seperti para rasul yang selalu mengikuti Yesus, melayani kemana-mana. Tetapi mereka adalah orang-orang yang tetap berada
di kaki salib Yesus. Setia menemani Yesus ketika Yesus mengalami penderitaan, mengalami penghinaan yang begitu kejamnya. Mereka ada bersama dengan Yesus. Mereka tidak meninggalkan Yesus. Bahkan dikatakan mereka pagi-pagi benar datang ke kubur Yesus untuk meminyaki Yesus. Karena mereka sungguh-sungguh mengasihinya. Karena mereka sungguh-sungguh mengasihi Yesus. Dan lalu malaikat memerintahkan mereka untuk menjadi pembawa pesan pertama ini. Kabar baik tentang kebangkitan Yesus. Saudara, karena para wanita ini adalah beberapa dari sedikit orang yang cukup berani secara terbuka mengidentifikasikan diri mereka dengan Yesus. Maka saya percaya menjadi orang yang mendengar pertama kabar kebangkitan adalah sebuah kehormatan yang pantas mereka terima. Betapa Yesus menghargai kesetiaan mereka. Charles Spurgeon dengan sangat baik merangkum ini dalam sebuah kutipan. Bukan kepada mereka yang merupakan para pemimpin gereja, melainkan pertama-tama kepada para perempuan yang hina Tuhan menampakkan diri. Dan para rasul sendiri harus pergi kepada Maria Magdalena dan Maria yang lain untuk mempelajari kebenaran agung ini bahwa Tuhan sungguh telah bangkit. Hari itu para wanita yang setia, the faithful, yang pertama mendengar kabar tentang kebangkitan Yesus. Dan kita akan melihat apa respon mereka, saudara. Apa respon para wanita ini ketika mendengar Yesus telah bangkit. Yang pertama adalah rasa gentar dan sukacita yang besar. Kalau kita kembali ke ayat 8, dikatakan mereka segera pergi dari kubur itu dengan takut dan dengan sukacita yang besar. Saudara, coba bayangkan wanita-wanita ini dalam keadaan yang bersedih dan berduka. Dan tentu ada rasa takut karena hari itu mereka datang ke kubur Yesus dan mereka adalah pengikut Yesus yang kemarin barusan dieksekusi secara publik. Dan itu membahayakan mereka. Mereka datang ke kubur Yesus lalu ketemu dengan malaikat. Saya percaya ada rasa takut yang pasti mereka rasakan, ada kegentaran dalam hati mereka. Tetapi firman Tuhan berkata juga ada sukacita yang besar. Sukacita yang lahir dari kabar kebangkitan Yesus. Mereka ada suatu pengharapan timbul dalam hati mereka, kalau Yesus hidup, maka segala yang dikatakannya tentang pengampunan, tentang kebangkitan, tentang kerajaan Allah, tentang kehidupan kekal adalah sesuatu yang benar. Kebangkitan Kristus menjadi sesuatu yang exciting bagi mereka. Ketakutan mereka sudah berganti menjadi kegentaran. From fear to wonder. Kekaguman. Tentu mereka ada rasa ketakutan akan ketidakpastian ke depannya mau gimana. Mereka takut tentu akan keadaan yang mungkin membahayakan mereka karena mereka adalah pengikut Kristus. Apalagi muncul malaikat, mereka takut mungkin tiba-tiba ada malaikat muncul di depannya. Tetapi itu tiba-tiba menjadi rasa hormat, kagum dan gentar kepada Tuhan. Karena diberitahukan bahwa Kristus Yesus telah bangkit. Sehingga pada akhirnya sukacita besar itu membuat mereka meresponi kabar ini dengan hati yang seakan-akan melompat dengan kegirangan. Kebangkitan Kristus, saudara, seharusnya menjadi hal yang selalu membuat kita melompat dengan penuh kegentaran dan sukacita. Tapi kalau kita renungkan hari ini, mungkin ada sukacita-sukacita lain yang mengambil tempat lebih dari sukacita besar akan kebangkitan Kristus. Mungkin ada ketakutan, kegentaran lain yang menempati hati kita di dalam dunia yang terus-menerus berputar ini. Ketakutan yang pada akhirnya menutupi segala kegentaran akan kebangkitan Kristus. Sehingga kebangkitan Kristus, peristiwa paling penting dalam sejarah kekristenan, inti dari iman kita, jadi kabar yang usang. Kita lebih amazed dengan kabar-kabar yang lain, yang menurut kita lebih up to date. Kita dibombardir dengan berita-berita yang baru setiap hari di sosial media. Berita-berita flash news, berita-berita yang baru yang pada akhirnya membuat kita menganggap bahwa kebangkitan Kristus adalah berita yang sudah usang. Pertanyaan bagi kita akan melalui banyak sekali perenungan hari ini. Pertanyaan bagi kita di poin yang 1A ini. Kapan terakhir kali kita merasakan kegentaran dan sukacita yang besar akan kebangkitan Kristus? Atau mungkin memang ada beberapa dari kita yang datang dengan hati yang slow aja, santai aja. Yang penting ke gereja merayakan Paskah sekali setahun. Kapan terakhir
kita merasakan kegentaran dan sukacita yang besar akan kebangkitan Kristus. Respon yang kedua dari para wanita ini adalah ketaatan dan kerinduan untuk mengabarkan Injil. Masih di ayat 8, dikatakan mereka segera pergi dari kubur itu dengan takut dan dengan sukacita yang besar, berlari cepat-cepat untuk memberitahukannya kepada murid-murid Yesus. Mereka berlari cepat-cepat. Sukacita besar yang mereka rasakan diresponi dengan satu hal, berlari dengan cepat untuk memberitahukannya kepada murid-murid yang lain. Sebuah komentar yang menggambarkan ini dengan indah. Sukacita akan kebangkitan itu seakan-akan memberikan sayap pada kaki para wanita ini untuk segera memberitakan kabar baik ini. Mereka tidak menunda-nunda untuk melakukan tugas yang diberikan. Mereka langsung berlari cepat. Dan apa yang mendrive, memampukan mereka untuk taat berlari dengan cepat, yaitu sukacita akan Injil. Sukacita akan kebangkitan Kristus. Saudara, ketika hati disentuh oleh kabar baik Injil, kaki akan berlari mengikuti perintah-perintah Tuhan. Itulah kenapa Injil bukanlah seperangkat aturan dan perintah, tetapi kabar baik yang mengubahkan hati. Yang pada akhirnya membuat kita rindu untuk melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Ketika hati disentuh oleh kabar baik Injil, kaki akan berlari mengikuti perintah-perintah Tuhan. Para wanita ini tahu bahwa kabar ini, kabar sukacita ini tidak boleh mereka simpan sendiri. Kabar indah ini harus segera disampaikan kepada murid-murid yang lain. Mereka tahu murid-murid yang lain sangat butuh kabar ini. Mereka juga sedang takut, mereka juga sedang kehilangan harapan, mereka juga sedang berduka, mereka juga sedang tidak jelas kemana akan melangkah. Mereka butuh mendengar kabar baik ini, mereka berlari dengan cepat. Kabar baik ini memberikan sayap kepada kaki-kaki mereka untuk berlari dengan cepat, taat, dan memberitakan Injil. Pertanyaan kedua bagi kita untuk kita renungkan. Apakah sukacita akan kebangkitan Kristus sudah menggerakkan hati kita untuk taat kepada perintah Tuhan? Apakah sukacita akan kebangkitan Kristus sudah menggugah hati kita untuk mengabarkan Injil? Ini perenungan kita yang kedua di 1B. Kita masuk ke 1C, respon ketiga dari para wanita itu yaitu penyembahan kepada Tuhan. Saudara, di tengah jalan menuju tempat murid-murid Yesus, ya, wanita ini mau menyampaikan kabar kebangkitan Kristus. Di tengah jalan Yesus sendiri menjumpai para wanita ini. Matius 28 ayat 9. Tiba-tiba Yesus berjumpa dengan mereka dan berkata, "Salam bagimu." Mereka mendekatinya dan memeluk kakinya serta menyembahnya. Saudara, ini adalah respon yang terutama dalam merayakan Yesus yang bangkit, yaitu menyembah Dia. Saudara, para wanita ini sadar yang ada di depan mereka bukan hanya seorang guru yang sudah lama gak ketemu, saudara. Dan meskipun Yesus menyapa mereka dengan kalimat salam bagimu, yang kalau kita lihat dalam bahasa aslinya adalah sapaan yang hangat dan penuh kasih. Dikatakan it feels like home. Yang Yesus katakan salam bagimu ini. Tetapi mereka sadar yang di hadapan mereka bukanlah hanya seorang guru yang mengasihi, menyayangi, yang seperti rumah bagi mereka. Yang ada di hadapan mereka adalah Raja yang bangkit, the risen King. Dan tidak ada respon yang lebih baik daripada tersungkur menyembah Sang Raja yang telah bangkit. Dan hari itu Yesus menerima penyembahan tersebut. Kalau ada orang yang bilang Yesus gak pernah bilang kalau Dia itu Tuhan, saya mau katakan tindakan menerima penyembahan ini adalah salah satu cara Dia bilang bahwa Dia Tuhan. Ia menerima penyembahannya ketika para wanita itu mendatangi, memeluk kakinya dan tersungkur menyembahnya. Dia layak untuk disembah, forever worthy. Dan para wanita ini merendahkan dirinya di hadapan Sang Raja yang bangkit. Menyembah Yesus yang bangkit juga harusnya adalah respon yang terutama dalam hati kita ketika kita merayakan kebangkitannya. Ini pertanyaan kita yang keempat. Apakah kebangkitan Kristus sudah menuntun kita untuk lebih merendahkan hati di hadapan Sang Raja yang bangkit? Saudara, saya akan munculkan 4 pertanyaan tadi.
Saya bacakan ulang. Kapan terakhir kali kita merasakan kegentaran dan sukacita yang besar akan kebangkitan Kristus Yesus? Apakah sukacita akan kebangkitan Kristus sudah menggerakkan hati kita untuk taat kepada perintah Tuhan? Apakah sukacita akan kebangkitan Kristus sudah menggugah kita untuk mengabarkan Injil? Apakah kebangkitan Kristus sudah menuntun kita untuk lebih merendahkan hati di hadapan Sang Raja yang bangkit? Saudara, saya mau tanya, setelah kita membaca 4 pertanyaan ini, siapa yang respon terhadap kebangkitan Kristus hari ini sudah seperti para wanita itu? Selain saya ya. Ya saudara, saya juga enggak saudara. Kita semua harus diingatkan. Mungkin terakhir kali kita merasakan kegentaran dan sukacita yang besar akan kebangkitan ternyata di Paskah beberapa tahun yang lalu. Mungkin. Mungkin kebangkitan Kristus belum membuat kita semakin rindu untuk taat kepada firman Tuhan. Mungkin. Mungkin kebangkitan Kristus belum membuat kita semakin semangat mengabarkan Injil. Dan mungkin kebangkitan Kristus belum membuat kita lebih merendahkan hati di hadapan Sang Raja. Mungkin respon kita sama seperti kelompok yang kedua. The failures. Orang-orang yang gagal. Saudara, di saat para wanita ini menemani Yesus dengan setia di kaki salibnya. Datang pagi-pagi benar ke kubur Yesus untuk meminyaki dengan kasih mereka. Meskipun itu berarti meresikukan diri mereka. Kelompok yang kedua ini bersembunyi. Padahal mereka inilah yang kita baca merasa diri paling besar. Paling dekat dengan Yesus. Bahkan request untuk duduk di kanan dan kiri Yesus ketika Yesus dimuliakan. Tetapi mereka jugalah yang gak bisa berjaga barang 1 jam aja di Taman Getsemani. Mereka lah yang paling depan kabur ketika Yesus ditangkap. Mereka menyangkal dan mengutuki Yesus. Mungkin saya bisa bilang gerombolan murid yang durhaka. Dan bahkan dalam Injil Lukas 24 ayat 9-11 ada sebuah respon dari mereka yang luar biasa ketika para wanita memberitahukan bahwa Kristus telah bangkit. Dan setelah mereka kembali dari kubur, mereka menceritakan semuanya itu kepada ke-11 murid dan kepada semua saudara yang lain. Perempuan-perempuan itu ialah Maria dari Magdala dan Yohana dan Maria ibu Yakobus. Dan perempuan-perempuan lain juga yang bersama-sama dengan mereka memberitahukannya kepada para rasul. Tetapi bagi mereka perkataan-perkataan itu seakan-akan omong kosong. Dan mereka tidak percaya kepada perempuan itu. Mereka menganggap beritanya omong kosong. Selain karena perkataan wanita, saya bilang tadi ya, tidak begitu valid masa itu, tidak memiliki otoritas. Tetapi para murid menganggap itu omong kosong karena mereka saat itu sedang dalam posisi yang skeptis. Mereka bukan seperti botol ini yang berada di ujung kepercayaan. Ketika disentuh mereka jatuh percaya. Hari itu mereka sangat tidak percaya. Padahal Yesus berkali-kali mengatakan kepada para murid bahwa ia harus mati, tetapi akan dibangkitkan. Dan hal ini menunjukkan bahwa mereka ternyata bukan tidak percaya kepada perkataan pada para wanita ini. Tetapi pada perkataan Yesus sendiri. Saya ulangi ya, hal ini menunjukkan bahwa sebenarnya mereka bukan tidak percaya pada perkataan wanita ini. Tetapi pada perkataan Yesus sendiri. Nah saudara, kalau kita menyelidiki hati kita yang paling dalam. Bukankah respon kita terhadap kebangkitan Yesus lebih mirip kelompok yang kedua ini? Kita adalah orang-orang yang durhaka, yang tidak mengikuti Yesus ke salib, yang menyangkal Yesus, yang tidak percaya akan kebangkitannya. Bukan berarti kita meninggalkan Yesus dan tidak lagi menjadi Kristen. Tetapi ketika kita tidak mau memikul salib kita, gak mau mengampuni mungkin, gak mau merendahkan hati untuk mengakui kesalahan, gak mau mengasihi karena disalahpahami, kita lebih mengingini kenyamanan. Sebenarnya kita seperti para murid yang kabur dan tidak mengikuti Yesus ke salib. Kita pikir ikut Yesus harusnya bikin hidup lebih enak. Padahal Yesus sendiri berkata setiap orang yang mengikut aku harus memikul salibnya setiap hari. Ketika kita tidak mau menyangkal diri, gak mau meninggalkan dosa dan keinginan daging, kita sedang menyangkal Yesus. Kita mungkin berkata, oke, aku percaya kok kebangkitan Yesus. Kebangkitan Yesus itu membuktikan ia menang atas dosa dan maut. Ia mati menanggung dosa yang seharusnya kita, hukuman dosa yang seharusnya kita hadapi.
Ia menyatakan pengampunan bagi kita, tetapi ia bangkit. Saya tahu kok pusat iman kekristenan adalah kebangkitan Kristus. Tanpa kebangkitan Kristus kita masih hidup dalam dosa, kita binasa. Tanpa kebangkitan Kristus tidak ada keselamatan bagi orang yang berdosa. Tanpa kebangkitan Kristus berarti Kristus gagal menjadi juru selamat. Sia-sia semuanya, saya tahu, saya percaya kok. Tapi seringkali dalam kehidupan sehari-hari kita hidup seolah-olah kebangkitan itu tidak pernah terjadi. Misalnya ketika kita terus dihantui rasa bersalah atas dosa-dosa yang sebenarnya telah diampuni. Seolah pengorbanan dan kemenangan Kristus tidak cukup. Kita masih berpikir apa yang harus aku lakukan supaya aku lebih lagi diampuni dan dikasihi. Kita menanggung sendiri beban yang sudah dipikul olehnya dan dikalahkan dalam kebangkitannya. Dan ketika kita percaya, lebih percaya pada uang, posisi, relasi, seperti kata Selah tadi ya, Yeril, dia berkata apa yang kita usahakan untuk mengisi hati kita yang kosong. Lebih daripada Tuhan. Itu menunjukkan bahwa kita tidak sungguh-sungguh percaya bahwa Kristus yang bangkit adalah Raja dari segalanya. Kita bilang bahwa kita percaya Yesus hidup. Tetapi dalam keputusan-keputusan kita, kita lebih mendengarkan suara ketakutan kita, ambisi pribadi kita, kompromi kita, bukan suara Sang Gembala yang sudah bangkit dan memimpin kita menuju hidup yang kekal. Nah saudara, kebangkitan Kristus bukan cuma untuk dikenang di hari Paskah. Kebangkitan Kristus adalah kebenaran yang harus mengubah cara kita berpikir, cara kita bertindak, cara kita berharap, dan cara kita hidup setiap hari. The resurrection is not just something you celebrate once a year. It is something that reorders everything every day. Kebangkitan Kristus bukan cuma perayaan sekali setahun, tapi kebenaran yang terus menata segalanya setiap hari. Ketika kita berkata bahwa kita percaya akan kebangkitannya, seharusnya itu mengubah dan menata cinta kita, hati kita, keputusan kita, cara kita berharap, cara kita hidup setiap hari. Kalau kita renungkan poin kedua ini, bukankah kita lebih ke arah the failures daripada the faithful? But this is the good news. Saya percaya poin terakhir ini akan membuat kita bertobat. Bukan karena takut dibilang the failures, tapi karena kita sadar ada kasih yang begitu besar. Kasih yang mencari dan menemukan kita di tengah kegagalan kita. The love that finds us in our failures. Saudara, kalau kita dihianati, kalau kita lagi disakiti, biasanya kita memberikan pesan kepada orang yang mengkhianati kita ya. Kalian ini gak tahu diri. Just wait and see. Tunggu, aku akan membalas semua perbuatan kalian. Itu kita saudara ya. Tapi hari itu bukan itu yang Yesus katakan. Yesus memberikan pesan kepada para wanita. Bukan dengan pesan seperti yang kita pengen katakan kepada orang-orang yang mengkhianati kita. Apa yang Yesus katakan? Ayat 10. Maka kata Yesus kepada mereka, jangan takut, pergi dan katakanlah kepada saudara-saudaraku. Supaya mereka pergi ke Galilea dan di sanalah mereka akan melihat aku. Yesus memanggil mereka yang mengkhianatinya, saudara-saudaraku. Isn't this beautiful? Ini pertama kalinya Yesus memanggil murid-murid dengan saudara-saudaraku. Dan ini terjadi bukan ketika mereka lagi setia-setianya. Tetapi terjadi ketika mereka lagi gagal-gagalnya. Layak gak para murid dihukum dan dihancurkan? Layak saudara. Mereka benar-benar layak menerima kemarahan dan murka Tuhan, murka Yesus. Yang ini meninggalkan aku, yang ini lari paling depan, yang ini sembunyi, yang ini menyangkal aku dan mengutuki aku. Mereka layak menerima penghukuman itu. But love finds them in their failures. Kasih mencari dan menemui mereka di dalam kegagalan mereka. Kemarahan dan murka yang seharusnya mereka terima karena ketidaksetiaan mereka, penyangkalan mereka, pengkhianatan mereka,
Yesus berkata, sudah aku terima dan jalani di Bukit Golgota. Untuk ketidaksetiaan mereka lah, untuk penyangkalan mereka lah, untuk pemberontakan mereka lah, aku mati. Sudah aku tanggung semua hukumannya. And all that's left is love. And this is the gospel. Inilah Injil. Injil bukan untuk mereka yang merasa kuat dan mampu, tapi untuk mereka yang lemah dan tidak berdaya. Saudara, Kristus yang bangkit menjumpai mereka yang setia dan yang gagal. Yang dianggap hina oleh masyarakat, maupun yang paling merasa layak duduk di sebelah Yesus. Kristus menjumpai semua, karena ini bukan tentang siapa kita, tetapi siapa Dia. Hari ini kita melihat dua respon yang berbeda terhadap kebangkitan Kristus. Para wanita yang penuh kasih, gentar, taat, dan menyembah. Dan para murid yang bersembunyi, takut, meragukan, memberontak, dan mengkhianati. Tetapi kabar baiknya Injil tidak berhenti pada siapa yang paling layak, tetapi kepada siapa yang paling membutuhkan. Yesus yang bangkit itu juga datang kepada para murid yang takut. Kepada mereka yang gagal, menyangkal, dan bersembunyi, Yesus datang menampakkan diri dan memulihkan mereka. Ia datang bukan hanya kepada yang setia. In fact, gak ada yang setia, saudara. Tapi justru dia datang bagi yang gagal. Dia datang dan bangkit bukan hanya untuk dikagumi, tapi untuk mengubah hidup kita. Saudara, mungkin hari ini kita lebih seperti kelompok yang kedua. Kita sering gak setia, kita sering memberontak, kita sering menyangkal Yesus, memanfaatkan Yesus hanya untuk kepentingan kita. Tetapi kabar baiknya hari ini kita tahu bahwa kita diampuni dan dikasihi. Karena untuk ketidaksetiaan kita, pemberontakan kita, dosa kita, segala kekurang ajaran kita lah, Yesus sudah mati. Sehingga pada hari kebangkitannya yang kita rayakan hari ini, Ia tidak menghukum kita. Ia menghampiri kita dan berkata, kamu adalah saudara-saudaraku yang aku kasihi. Saudara dan kasih yang menjumpai para pengecut di dalam kegagalan mereka, akhirnya mengubah hidup mereka. Para pengecut yang dulu lari dan menyangkal Yesus, pada akhirnya menjadi orang yang memberikan hidupnya, literally, hidupnya untuk memberitakan Injil. Mereka yang kabur menjadi garda terdepan dalam pengabaran Injil. Kenapa? Karena kasih yang mencari mereka dalam kegagalan mereka. Dan karena berita kebangkitan itu pada akhirnya memberikan mereka kekuatan untuk mengabarkan Injil. Dan hari ini saudara, kasih yang menjumpai kita di dalam kegagalan kita. Kasih yang hari ini mencarimu dalam kegagalanmu. Saya berdoa juga mengubahkan hidup kita. Dari orang-orang yang mungkin hari ini kita datang dengan slow aja, yang penting ke gereja. Biasa aja mendengar kebangkitan Kristus. Jadi orang yang gentar dan bersuka cita atas kebangkitannya. Amin. Hari ini mungkin kita tidak sebegitunya sama kebangkitan Kristus. Enggak membuat kita untuk menggerakkan hati kita untuk taat. Enggak menggugah kita untuk mengabarkan Injil. Enggak membuat kita lebih lagi menyembah Dia. Tetapi hari ini melalui kasih yang menghampiri kita dalam kegagalan kita, biarkan kebangkitannya menggerakkan hati kita untuk taat. Menggugah kita untuk mengabarkan Injil. Dan merendahkan hati kita untuk menyembah Dia lebih lagi di dalam setiap aspek hidup kita. Dan saudara, kebangkitan Kristus bukan hanya berita sejarah, tetapi kuasa Allah yang bekerja. Yang hari ini membangkitkan kembali harapan, membangkitkan iman, dan membangkitkan ketaatan kita. Di mana posisi kita hari ini? Apakah seperti wanita yang setia atau para murid yang gagal?
Tapi either way, kebangkitan Yesus, kasih-Nya yang mencari dan menghampiri kita adalah undangan bagi kita semua untuk kembali gentar dan bersuka cita karena kuasa-Nya telah mengalahkan maut. Untuk kembali taat dan mengabarkan Injil karena Dia hidup. Untuk kembali menyembah dan merendahkan hati karena Dia adalah Raja yang bangkit. Ini undangan bukan cuma buat saudara yang mendengarkan, tapi buat saya juga. Biar hari ini perayaan Paskah kita kembali menggetarkan hati kita. Kembali membuat kita amazed. Berita kebangkitannya kembali membuat kita mengagumi Dia. Lebih dari berita-berita yang seru dan up to date yang kita dengarkan setiap hari. Saudara, hari ini jangan hanya lewati Paskah. Rayakanlah dengan hati yang diubahkan. Mari kita datang kepada Yesus yang bangkit itu. And even di tengah jalan, Dia yang mencabri dan menghampiri kita. Bukan hanya sekali setahun, saudara, bukan hanya hari ini, tetapi setiap hari. Karena jika Kristus sungguh hidup, maka tidak ada lagi yang lebih penting dibanding hidup bagi Dia. Kalau Kristus benar-benar hidup, maka tidak ada yang lebih penting daripada kita hidup bagi Dia. Happy Easter. Selamat Paskah. Kristus telah bangkit. Ya, sungguh telah bangkit. Dan apapun kondisimu sekarang, kasih-Nya menjumpai kita, even in the midst of our failures. Happy Easter. Mari kita berdiri bersama, kita berdoa.